Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Di episode Yes. kali ini yang juga khusus dirilis di peringatan Hari Kartini tepat di tanggal 21 April, di mana di Hari Kartini ini kita sebagai kaum perempuan diingatkan bahwa kita ini bisa merubah keadaan serta memperoleh kebebasan dalam mengejar cita-cita kita. Dan di episode ke-6 podcast Perempuan Disabilitas Speak Up ini, kita membicarakan tentang Disability Rights Fund guna mendayakan para penyandang disabilitas dalam membangun keragaman pergerakan, memastikan agenda-agenda pembangunan yang inklusi, serta mewujudkan persamaan hak-hak dan kesempatan untuk semua. Nah, Disability Rights Fund ini atau DRF memberikan sumber daya kepada organisasi yang dipimpin para penyandang disabilitas, khususnya di Afrika, Asia, Kepulauan Pasifik, dan Karibia, yang memimpin upaya-upaya untuk memastikan hak-hak untuk semua penyandang disabilitas. Melalui pemberian dana, advokasi, dan bantuan teknis, DRF atau Disability Rights Fund mendukung organisasi dari, oleh, dan untuk para penyandang disabilitas untuk menggunakan kerangka kerja, hak-hak, dan pembangunan global, seperti misalnya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs, untuk memastikan tidak ada yang ditinggalkan. Lalu bagaimana kemitraan yang terjalin antara Disability Rights Fund atau DRF dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI selama ini? Kerjasama apa saja yang sudah dilakukan antara keduanya di Indonesia? Nah, inilah yang kita bahas bersama dengan dua narasumber kita di episode ke-6 podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Yang pertama adalah Ibu Maulani Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Bu Lani, apa kabar? Apa kabar Mbak Ines? Baik-baik, sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat untuk kita semua. Senang sekali Bu Lani bisa bergabung di episode kali ini. Yang lainnya Kemudian ada ngeles terus juga ya. yang lainnya nunggu giliran, Bu. Iya, mau tampil juga sebenarnya yang lain. Nah, kemudian yang juga sudah bergabung di podcast kali ini adalah Ibu Dwi Aryani, Program Officer Indonesia Disability Right Fund. Halo Bu Dwi, apa kabar? Halo Mbak Ines, halo semua pendengar podcast KBR 68. Iya, senang sekali nih Bu Dwi juga bisa hadir di podcast kali ini, sehat selalu untuk kita. Dan di episode ke-6 ini kita membahas Disability Rights Fund atau DRF, Mitra Disability People Organization atau DPO. Dan podcast ini juga hasil kerjasama antara KBR dan HWDI. Yang pertama saya mau ke Ibu Dwi dulu deh dari DRF atau Disability Rights Fund. Kita mau tahu nih lebih jauh seputar DRF ini dan apa yang melatar belakangi adanya DRF. Mengapa DRF concern terhadap perempuan penyandang disabilitas? Gimana penjelasannya Bu Dwi? Terima kasih Mbak Ines. Iya, organisasi kami Disability Right Fund memang memberikan dukungan terhadap organisasi disabilitas yang dipimpin oleh untuk dan bekerja untuk disabilitas. Dan kami memiliki concern terhadap isu-isu perempuan disabilitas karena faktanya Mbak Ines, satu Mhm. di antara 5 perempuan di dunia ini adalah perempuan dengan disabilitas. Dan perempuan disabilitas ini memiliki stigma ganda ya, bahkan mungkin multi stigma gitu, mengalami multi diskriminasi juga gitu, baik dia sebagai seorang perempuan disabilitas, kemudian akses terhadap sumber daya juga sangat terbatas. Nah, itu menjadi concern kami dari DRF untuk mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh perempuan disabilitas dan bagaimana perempuan disabilitas itu bisa menjadi pemimpin di dalam gerakan
hak-hak disabilitas. Nah, kami sendiri bermula itu ketika memang diratifikasinya atau disahkannya Konvensi Hak-Hak Disabilitas ini atau CRPD, dan dari sana kami berpikir harus ada lembaga yang memang memberikan dukungan terhadap organisasi disabilitas dimanapun itu untuk membantu mendorong implementasi daripada CRPD ini, Mbak Ines. Jadi untuk itulah kami hadir, dan kami juga merupakan salah satu organisasi pemberi dana yang menerapkan prinsip grantmaking participatory ya. Jadi kami berusaha untuk selalu ada perwakilan disabilitas dalam setiap proses untuk pemberian dana hibah kami, baik itu di board member kami, di staff, ataupun juga di grant making committee kami. Itu selalu ada perwakilan aktivis disabilitas di sana, termasuk juga perempuan disabilitas, agar menyuarakan hak-hak disabilitas di sana, perempuan disabilitasnya. Dan kami juga concern untuk membangun atau kami menyebutnya salah satunya adalah movement building ya, sebagai salah satu fokus kami. Itu adalah bagaimana kami juga mendorong gerakan disabilitas untuk juga berhubungan atau terhubung dengan gerakan-gerakan lain seperti gerakan HAM, gerakan perempuan, gerakan perubahan iklim, seperti itu. Karena isu disabilitas itu kan multisektoral ya. Dan kalau kita ngomong tentang perempuan disabilitas juga bisa terdampak dari berbagai isu, termasuk juga isu perubahan iklim, isu kesetaraan gender, seperti itu. Ya, dengan adanya Disability Rights Fund ini akan memberi kesempatan yang lebih luas juga ya untuk perempuan penyandang disabilitas. Nah, Bu Lani, boleh diceritakan juga nih, seperti apa kerjasama yang sudah terjalin antara HWDI dengan DRF? Ya, makasih Mbak Ines, juga Mbak Dwi. Jadi sebenarnya HWD ini sudah terkoneksi dengan Disability Rights Fund sejak tahun 2010 ya. Di awal-awal DRF masuk ke Indonesia. Nah, kerjasamanya sudah pasti sangat intensif karena kemudian dukungan DRF kepada HWD ini berkelanjutan atau berkesinambungan selama sejak tahun 2011 sampai sekarang gitu. Kemudian kenapa gitu ya kan, kalau tadi Mbak Dwi sudah menyebutkan bahwa kemudian kenapa HWDI bisa terus berkesinambungan dengan DRF. Bagi kami organisasi penyandang disabilitas ada beberapa ciri. Yang pertama adalah DRF ini memang diinisiasi juga oleh teman-teman penyandang disabilitas itu sendiri. Ya kan. Kemudian yang kedua, seperti yang Mbak Dwi sebutkan bahwasanya steering committee-nya gitu ya, orang-orang yang kemudian membaca proposal, membaca ide-ide penyandang disabilitas adalah tokoh-tokoh disabilitas secara global ya, sehingga sangat memahami dan mempunyai perspektif yang sama pada pergerakan dan konsepsi yang sama pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi nyambung gitu. Permasalahan DPO sebelumnya adalah kita tuh nggak pernah dilihat sebagai organisasi-organisasi potensi yang bisa mengakses dana-dana dari mitra-mitra pembangunan, begitu. Karena kan mitra pembangunan biasanya mereka sudah punya standar gitu ya. Dan kemudian DPO ini adalah organisasi yang belum pernah mempunyai kesempatan untuk mengakses dana-dana internasional gitu ya. Tapi kemudian dituntut untuk bisa mempunyai kapasitas itu gitu. Jadi tidak setiap orang tahu bahwasanya kemudian kita ini sebenarnya punya konvensi paling akhir gitu ya, untuk sementara ini ya, paling bontot gitu ya kan. Nah, kita belum pernah diberikan kesempatan untuk dibangun gitu ya kapasitasnya untuk bisa bernegosiasi dengan
mitra-mitra pembangunan, tapi kemudian kita dituntut dengan dengan persyaratan-persyaratan macam-macam. DRF ini beda. Mereka sangat fleksibel untuk melihat kemampuan organisasi penyandang disabilitas atau DPOs. Bukan hanya di Indonesia loh, secara global bahwasanya situasi organisasi penyandang disabilitas atau DPO itu memang seperti yang ada sebelumnya di Indonesia. Sehingga kemudian pendekatan-pendekatan mereka sangat fleksibel dan kami bisa mengakses begitu dukungan-dukungan, support-support dari DRF. Bagi saya pribadi, DRF ini mempunyai peranan penting dalam dukungan merubah mindset masyarakat maupun pemerintah kepada DPO. Kalau dulu organisasi penyandang disabilitas itu selalu posisinya menjadi beneficiaries dari pemerintah gitu ya, nggak ada dukungan-dukungan funding agencies gitu ya, sehingga kemudian kita berharap dari pemerintah gitu, dan kemudian dengan pemerintah kita seperti kayak menghibah-hibah gitu untuk bisa mendapatkan dana gitu ya kan. Kalau turun nggak sesuai dengan program yang kita ajukan gitu, sehingga kemudian kita tidak bisa melakukan program itu secara appropriate begitu. Nah, sekarang setelah DRF masuk di Indonesia, organisasi penyandang disabilitas itu lebih punya martabat, lebih punya dignity gitu untuk bernegosiasi dengan pemerintah, karena kebanyakan kita memang bekerja dalam ranah advokasi ya. Kita bisa duduk semeja atau setara gitu sebagai mitra dengan organisasi pemerintah, karena kita lebih bisa mandiri sebagai sebuah organisasi yang memang memperjuangkan hak-hak kita, dan intinya kita selalu bernegosiasi atau kemudian mengadvokasi peraturan-peraturan. Saya Iya. rasa itu kira-kira. Jadi memang sangat penting ya dukungan Sangat dari penting. DRF bagi HWDI dan juga Ya, Disability People Organization atau DPO. ya. Nah, ke Bu Dwi lagi nih sebagai pihak yang berjalan bersama HWDI, Mitra Disability People Organization atau DPO. Apa yang membuat DRF tetap berkomitmen untuk mendukung HWDI? Iya, jadi seperti dijelaskan juga oleh Bu Lani ya, bahwa sumber daya atau resources yang dibutuhkan oleh organisasi disabilitas untuk bergerak memperjuangkan hak-haknya itu kan sangat terbatas ya. Dan bagaimana organisasi di donor itu melihat organisasi disabilitas sebagai mitra, itu yang sangat ingin kami dukung gitu. Sehingga kami berharap ketika kami bermitra dengan organisasi disabilitas termasuk HWDI, itu juga akan membuka kemudian peluang untuk organisasi disabilitas ini mengakses sumber-sumber daya lain, Mbak Ines. Mhm. Karena ketika kita memberikan kesempatan itu gitu ya, dan mereka melakukannya, dan mereka diberikan resources yang dibutuhkan. Nah, itulah akhirnya OPD atau organisasi disabilitas ini bisa menunjukkan bagaimana kita bekerja untuk mengadvokasi hak-hak disabilitas, terutama perempuan disabilitas gitu. Yang saya lihat juga memang sebenarnya rekan-rekan atau organisasi disabilitas, termasuk perempuan disabilitas itu mempunyai kemampuan untuk itu ya, untuk bergerak, bersuara, menyuarakan hak-haknya, tetapi kadang mereka tidak mempunyai resources yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Nah, itulah yang kami jembatani selama ini, yang kami lakukan. Dan kenapa HWDI? Karena kami juga sangat concern terhadap isu perempuan disabilitas. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa 1 dari 5 perempuan di dunia ini adalah perempuan disabilitas. Dan perempuan disabilitas ini memiliki banyak sekali tantangan ya ketika mengakses pendidikan, ketika mengakses pekerjaan, belum lagi mengalami kekerasan berbasis gender, seperti itu. Banyak sekali yang harus dilakukan, dan memang di dalam DRF sendiri untuk perempuan disabilitas termasuk kelompok yang termarginalkan ya di dalam gerakan disabilitas sendiri, karena gerakan disabilitas juga masih banyak di beberapa negara atau di negara lain itu juga
masih sangat patriarki ya, dipimpin oleh laki-laki gitu, didominasi oleh laki-laki gitu. Perempuan itu perannya sebagai bendahara atau sekretaris gitu. Tetapi saya lihat di Indonesia, karena saya bersama rekan-rekan selama ini sejak tahun 2014, saya lihat sudah sangat bagus progresnya dan menempatkan perempuan disabilitas itu setara dengan laki-laki dalam gerakan hak-hak disabilitas di Indonesia. Nah, inilah yang mau kita lakukan, kita dorong seperti itu ya, bahwa ada gender equality di dalam gerakan disabilitas sendiri, tetapi juga bagaimana peran perempuan disabilitas itu diakui juga oleh gerakan-gerakan lain gitu. Dan kebetulan visi dan misi HWDI kan juga untuk itu ya, memberdayakan perempuan disabilitas dan menyuarakan hak-hak perempuan disabilitas, termasuk yang di akar rumput gitu. Dan ya. Iya, jadi memang, bisa dilihat bahwa program yang dilakukan oleh HWDI ini adalah bagus dan bukan cuma untuk penyandang disabilitas, tapi untuk gender equality juga ya yang dilihat ya, Bu Dwi. Nah, kalau dari Bu Lani sendiri nih menceritakan tentang HWDI, tentang prioritas pembangunan perlindungan. Nah, ini apa saja yang menjadi perhatian HWDI bagi perempuan disabilitas di Indonesia? Sebentar, tadi masih, sorry, sudah Iya, nyala ya. sudah Baik. nyala Bu, suaranya udah kedengeran. Untuk prioritas kegiatan HWDI sesuai dengan program nasional kita, yang pertama adalah tentu pastinya advokasi ya. HWDI melakukan persiapan jaringan HWDI yang ada di provinsi sampai kabupaten kota untuk dapat menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas, secara khusus hak-hak disabilitas perempuan di daerahnya masing-masing. Kemudian berpartisipasi pada pembuatan regulasi dan kebijakan baik nasional maupun kabupaten dan provinsi. HWDI juga mengawal CRPD atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mulai dari meratifikasi konvensi ini sampai dengan mendomestikasi konvensi ini menjadi undang-undang serta peraturan daerah maupun peraturan pemerintah lainnya ya. Kami juga melakukan kajian-kajian dari berbagai program yang terkait perempuan disabilitas seperti pemahaman seksualitas, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dari kekerasan dan lain-lain, dan melakukan monitoring serta evaluasi atas program-program disabilitas yang dapat terjangkau atau tidak dapat terjangkau oleh para penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Nah, yang kedua, di tatanan pemberdayaan atau pembangunan, secara internal HWDI menciptakan social entrepreneurship di kalangan anggotanya, bagaimana mereka bisa membangun kemandirian dari kemampuan mereka bergerak di bidang kemanusiaan ya, usaha-usaha kecil komunitas untuk mendukung keberlanjutan hidup organisasi serta anggotanya, menjadi pelatih-pelatih keterampilan berinteraksi dengan disabilitas, serta menjadi pelatih ahli tentang hak penyandang disabilitas, menjadi pendamping disabilitas, menjadi konselor maupun paralegal. Di mana dengan berbagai keterampilan ini mereka dapat survive secara ekonomi untuk diri mereka sendiri, juga menjamin keberlanjutan perjuangan organisasi. Itu yang pemberdayaan pertama secara internal. Kemudian pemberdayaan secara eksternal, HWDI juga merambah ranah-ranah kewirausahaan ya secara masif. Seperti saat ini kami masih sedang bekerja di Jawa Timur, kami mendorong para perempuan disabilitas untuk meningkatkan keterampilan berbisnis mereka dengan melatih 1.000 para wirausaha dan para calon wirausaha disabilitas untuk dapat secara profesional menata bisnisnya. Kami mengajarkan berbagai instansi dan layanan publik bagaimana berinteraksi dengan berbagai ragam disabilitas juga, seperti di kementerian-kementerian, bahkan ini ya, funding agency, kemudian mitra-mitra pembangunan dan lain-lainnya. Nah, ini juga salah satu
sumber penghasilan dari para perempuan penyandang disabilitas dan juga organisasi. Nah, Iya. yang ketiga di ranah perlindungan hak ya Mbak. HWDI berkonsentrasi pada perlindungan hukum atas kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan dari kekerasan baik secara sistem maupun layanan ya. Kita tahu kekerasan itu tidak hanya secara fisik, tapi kadang-kadang juga peraturan-peraturan itu melakukan kekerasan atau mendiskriminasi hak-hak penyandang disabilitas. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah bekerja sama atau melakukan MOU dengan pihak kepolisian. Sementara ini kita melakukan MOU 5 tahun MOU dengan kepolisian serta secara berjaringan dengan para pengada layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat seperti P2T, P2A, lembaga-lembaga pemulihan ya seperti Yayasan Puli, lembaga bantuan hukum, serta lembaga-lembaga layanan profesional lainnya. Jadi di ranah perlindungan hak ini karena HWDI tidak mempunyai profesional terkait dengan hukum, oleh karena itu kami bekerja berjejaring terkait dengan itu. Nah, di mana posisi HWDI? Posisi HWDI dalam posisi sebagai pendamping penyandang disabilitas, gitu Mbak kira-kira. Iya. Jadi Program-program memang HWDI. program HWDI ini banyak dan luar biasa tadi saya, mendengar yang dipaparkan oleh Bu Lani ini memang, menyeluruh ya yang sudah dipikirkan untuk membantu perempuan penyandang disabilitas. Kalau dari, Bu Dwi nih ya, dari Disability Rights Fund, bagaimana kiprah HWDI berdasarkan pengamatan Bu Dwi nih dari DRF sebagai supporter gitu ya, bagaimana kiprahnya HWDI Anda menilainya? Ya, kami bermitra sejak tahun 2010 ya Bu Lani ya, kalau Ya. sejak DRF masuk ke Indonesia, dan kami melihat memang sebagai sebuah organisasi itu HWDI sudah berkembang sangat pesat ya. Dari awal kita dulu mendukung adanya ratifikasi konvensi, kemudian kami bermitra dengan HWDI juga untuk mendorong agar perempuan disabilitas, kalau tidak salah waktu itu di 15 provinsi itu terlibat dalam proses pembangunan ya, dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di 15 provinsi. Nah, ini yang juga kami rasa juga sangat penting, bagaimana perempuan disabilitas juga terlibat dalam pengambilan kebijakan yang memang berpengaruh terhadap hidupnya gitu kan. Selama ini perempuan disabilitas hanya diundang saja tetapi tidak didengar atau belum didengar suaranya. Tetapi ketika kita bisa atau perempuan disabilitas itu bisa masuk ke ranah-ranah pengambilan kebijakan, itu mereka benar-benar bisa menyuarakan apa yang menjadi hak-hak perempuan disabilitas, Mbak Ines. Dan ini bukan hanya di tingkat nasional ya. Iya. Dukungan kami kemudian juga membuat rekan-rekan HWDI kemudian juga meningkat kapasitasnya juga untuk memantau pelaksanaan HAM disabilitas dan terutama perempuan disabilitas dengan menggunakan human right mechanism-nya PBB ya, seperti membuat alternatif report untuk CRPD, kemudian alternatif report untuk SIDO yang fokus terhadap isu-isu perempuan disabilitas, sehingga suara perempuan atau isu-isu perempuan disabilitas di Indonesia itu bukan hanya terdengar di tingkat nasional, tapi sekarang juga bisa terdengar di tingkat global, termasuk juga representatif perempuan disabilitas untuk tampil di review SDGs ya Bu Lani ya, beberapa waktu lalu gitu Bu Lani mewakili Indonesia untuk hadir di dalam review pelaksanaan Sustainable Sustainable Development. Development Goals gitu, dan bagaimana itu berdampak terhadap perempuan disabilitas. Iya. Seperti itu. Jadi kami Wah. sangat inilah, dan sekarang juga mitranya bertambah ya Bu Lani ya, kalau tidak salah. Jadi mitranya HWDI sekarang bukan hanya DRF ya, lebih banyak lagi. Jadi seperti itu Mbak Ines, kami melihatnya bahwa ketika kita memberikan sumber daya dan membuat mereka berdaya, baik itu secara sumber daya dan maupun dukungan teknis untuk membantu mereka bertumbuh, ini akan membuat organisasi tersebut jadi tumbuh dan
berkembangnya. Iya, oke. Nah, Bu Lani, ini, langsung saja kita ke bagian akhir dari podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan atau harapan kepada teman-teman perempuan penyandang disabilitas ataupun harapan kepada pemerintah, seperti apa, Bu? Eee, Harapannya ya, eee, sebelumnya saya mengucapkan, selamat Hari Kartini ya, karena, Iya, apa namanya, ini akan ditayangkan pada Hari Kartini. Kepada para perempuan disabilitas, tetap semangat. Kalau saat ini kita belum bisa menjadi profesor karena pendidikan belum begitu akomodatif, kepada penyandang disabilitas apalagi perempuan, atau anggota DPR gitu ya, apalagi di ranah politis ya. Tapi kita bisa jadi pengusaha mandiri. Kita bisa menjadi pembangun pemahaman tentang disabilitas di masyarakat sekeliling kita. Kita perempuan juga bisa menjadi ibu yang mendidik anak-anak kita yang menjadi generasi penerus bangsa. Jadi tidak ada peluang bagi pembangunan perempuan, khususnya perempuan disabilitas. Nah, yang kedua untuk pemerintah, partisipasi penuh dan bermakna dari penyandang disabilitas atau masyarakat rentan lainnya dan kepercayaan Anda, pemerintah, atas suara mereka atau suara kami adalah kunci sukses dari kualitas pekerjaan pemerintah. Demikian Mbak pesan saya. Terima iya. kasih. Sama-sama Bu Lani. Kalau dari Bu Dwi Aryani, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast ini dan juga kepada teman-teman perempuan penyandang disabilitas? Ya, terima kasih Mbak Ines. Saya juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Kartini dan terus bersemangat semua perempuan saudara-saudara saya, saudari-saudari saya semua perempuan disabilitas dimanapun berada. Uh, Pastikan untuk terus bersuara, bersemangat, dan sekali lagi berilah kesempatan, kesetaraan pada perempuan disabilitas, dan berikan dukungan yang dibutuhkan untuk mereka bertumbuh. Juga berharap sekali bahwa HWDI kedepannya juga terus untuk menyuarakan hak-hak perempuan disabilitas, karena HWDI juga ada di seluruh Indonesia ya kalau tidak salah, jadi mewakili semua daerah dengan konteks yang berbeda-beda. Saya paham banyak tantangan yang berbeda di setiap provinsi atau setiap daerah di mana rekan-rekan perempuan disabilitas berada, tetapi saya percaya bahwa kita ketika kita bergerak dengan passion ya, dengan sungguh-sungguh dan menyuarakan hak kita, maka jalan itu akan terbuka. Dan kita juga sudah memiliki peraturan yang memang mendukung suara-suara kita. Ada Undang-Undang Nomor 8, kemudian ada Sustainable Development Goals di Goal 5 yang mendorong adanya gender equality dan non one left behind gitu. Jadi ketika pembangunan itu tidak melibatkan atau tidak mendengarkan suara perempuan disabilitas, maka tujuannya untuk no one left behind itu tidak akan terpenuhi. Iya, baik. Terima kasih Bu Dwi Aryani, Program Officer dari Disability Rights Fund sudah bergabung di podcast Perempuan Disabilitas dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lani, Ketua Umum HWDI. Semoga apa yang kita suarakan di podcast ini ya bisa terus kita lakukan sampai terdengar dan memastikan hak dan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Lani, Bu Dwi, sampai ketemu lagi ya. Sama-sama, sama-sama Mbak Ines. Terima kasih Mbak Terima Ines. kasih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kamu yang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Ide dan masukan silahkan kamu kirimkan ke email podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast HWDI. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.